lon W W tam, W tambah 1 W kurang 1 W tambah 1 lon setengah lon W kurang 1 plus C. Gini ya, harusnya kayak gini sih jadinya gitu. Dan ini ya. Udah, jalan habis ini ya dikembalikan lagi. U-nya dikembalikan ke W-nya dikembalikan ke U, U-nya dikembalikan ke tangan X. Ini nggak pakai ya, U-nya dikembalikan ke tangan X. Jadi berantai gitu ya menyelesaikannya. Jadi hasilnya setengah W W itu adalah akar 1 plus U kuadrat. U kuadrat itu adalah tangan kuadrat X dikurang setengah ln W tambah 1. Oke, jadi kalau kayak gini saya bisa dapatkan dari sini W-nya itu adalah akar 1 plus U kuadrat sama dengan akar 1 plus tan kuadrat X. Ini nggak lain adalah secant X. Jadi saya kembalikan aja langsung ke secant. Ini W-nya itu adalah secant X setengah ln secant X plus 1 tambah setengah ln secant X min 1. Begini, semoga tidak salah hitung. Iya, iya. Ya, ini kalau misalkan tidak salah hitung. Nanti kalau apa ya dilihat lagi gitu ya. Tangan U kuadrat ini ada setengahnya ya, berarti harusnya. Ini tidak ada setengahnya. Ya kan? Ini ada setengahnya. Oke, ini tidak ada setengahnya. Seperti itu. Ini ada setengahnya. Eh, iya, kayaknya. Ya, kemungkinan seperti ini sih. Gitu ya. Oke. Sama nggak jawabannya? Atau beda? Atau beda? Nggak ada setengahnya, Bu. Gitu. Ya, nanti coba dicek lagi. Ya, nanti saya cek lagi juga langkahnya. Gitu. Ini ada setengahnya, benar ada setengahnya atau yang dulu saya salah menghitung. Gitu. Kalau saya sih hasilnya nggak ada setengahnya. Ada setengahnya ya? Bentar, berarti harusnya bisa.
nggak ada setengahnya? Ada. Bentar. Kalau nggak ada setengahnya berarti salahnya di mana ya? Adalah nanti Setengah. Maksudnya setengah yang ibu hapus tadi itu yang di awal. yang setengah yang tadi saya hapus itu harusnya ada. Enggak, memang kalau saya hasilnya memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi kalau yang setengah bilannya itu memang ada. Memang ada. Berarti memang seperti ini kan? Ada. Memang seperti ini kan? Iya. Iya. Jadi, ya. Jadi ini langkahnya beberapa tahap. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ya bentuk integral trigonometri begitu ya. Yang perlu kalian ingat ya idenya gitu. Karena kalau misalkan nanti pada akhirnya bentuknya tidak sesuai dengan yang diberikan, mau nggak mau kalian yang harus menyesuaikannya kembali gitu ya. Nah, jadi ya idenya di substitusi trigonometri itu idenya gitu ya, yang ditangkap ya. Kalau misalkan yang saya lihat di beberapa teknik yang diperkenalkan di integral trigonometri itu, intinya adalah metode substitusi. Oke, gimana caranya kita bisa menggunakan metode substitusi gitu ya, dan mengkombinasikan dengan sifat yang ada ya. Jadi ya seperti tadi ini kan kuncinya di sini nih. Oke, saya ya mau nggak mau sekan kuadrat saya keluarkan sehingga ya nanti pemisahannya harus dalam tangan semua gitu. Jadi ya sekannya ini harus saya ubah ke dalam tangan. Jadi pada akhirnya muncul bentuk akar seperti ini. Oke, begitu. Oke, ada lagi? Saya mau tanya yang nomor 15H. Satu lagi ya. Saya mau tanya. Itu emang harus diubah jadi sekan kuadrat dipisah gitu, atau nanti bisa kayak misal si sekan pangkat 3x-nya itu diubah jadi 1 per yang cos 1 per cos pangkat 3x gitu, terus sitanya jadi sin x per cos x gitu. Tadi kan udah kita coba uraikan ya yang diubah. Kalau yang diubah itu bentuknya jadi integral sekan pangkat 3 kan berarti 1 per cos pangkat 3x gitu kan. 1 per tangan itu kan kotangan. Kotangan itu cos x per sin x dx. Ya. Nah, kalau seperti ini kan cos ya, ini kalau mau dicoret ya, ini kalau mau dicoret tinggal cos pangkat 2 sama sin. Nah, ini juga ya nggak bisa disubstitusikan, nanti jadi rumit ya. Mau nggak mau kalau kita mau mempertahankan metode substitusi, cos yang di atas harus tetap ada. Oke, cos yang di atas harus tetap ada. Jadi kalau cosnya kita keluarkan, kan idenya kan gitu, kalau cos dikeluarkan maka sisanya harus dalam sinus semua kan gitu. Nah, jadi cos pangkat 3 yang di sini ini harus diubah dalam sinus semua. Jadi pangkatnya nanti akan muncul yang kita punya kan cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, jadi ya harus disesuaikan itu pangkatnya gitu. Jadi lebih rumit lagi. Mungkin bisa, tapi kayaknya akan jadi lebih rumit lagi kalau misalkan seperti ini. Gitu. Baik Bu, makasih. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Paling satu soal lagi kalau mau. Yang bab 8 ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini. Yang bentuk tak tentu. Integral tak wajar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke. Ya, kalau nggak ada, ya nanti ini saya share ya.
Kalau nggak ada mungkin untuk yang bab 8 itu perlu diingat saja gitu ya. Jadi di sini bentuk tak wajar, bentuk tak tentu itu penggunaannya bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat seperti di semester 1 atau bisa juga menggunakan L'Hopital. Syarat penggunaan L'Hopital bentuknya itu 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Oke, bentuk tak tentu yang lain kan ada 7 bentuk tak tentu gitu ya. Bentuk 5 bentuk yang lainnya, kalau misalkan ketemu 5 bentuk tak tentu yang lainnya itu mau nggak mau harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan supaya bisa kita terapkan aturan L'Hopital ya. Jadi kuncinya tuh seperti itu. Oke, nah terus di integral tak wajar itu sebenarnya teknik integrasi ya kan. Untuk menghitung integralnya itu adik-adik perlu menggunakan teknik integrasi ya. Jadi yang seperti tadi itu juga perlu gitu. Dan dikombinasikan dengan bentuk limit tak tentunya karena di situ kita perlu menghitung limit menuju sesuatu gitu. Bisa jadi muncul bentuk tak tentu di situ gitu ya. Oke, cukup cukup. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa, masih melanjutkan materi yang kemarin. Kita masih berbicara tentang kekonvergenan deret, ya. Tapi kalau misalkan adik-adik mau bertanya, ada yang mau ditanyakan tentang bab 7 dan bab 8, boleh ditanyakan, tapi ya sesinya sebentar saja gitu ya, nggak bisa lama-lama seperti saat tutorial sekarang. Oke, ya mungkin itu saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita KBF, minggu depan kita KBF, materinya adalah bab 7 dan bab 8. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBF-nya 4 soal, uraian singkat semua. Jadi ya uraian singkat lah gitu ya, esai singkat seperti itu. Gitu ya. Waktunya berapa lama saya nggak tahu, waktunya akan menyesuaikan dengan soal yang ditanyakan. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Soalnya sesuai nomor 15 ya Bu. Saya nggak tahu sih, kalau uraian singkat harusnya tidak terlalu panjang, nggak berlapis-lapis tekniknya. Ini kan berlapis-lapis ya, nomor 15 tadi berapa lapis ini? Ya kan berlapis-lapis gitu ya, yang F juga ini berlapis-lapis begitu tekniknya. Kalau uraian singkat sih tidak berlapis-lapis, tapi intinya gini, apa? Nah, tentunya kalau disampaikan kita nggak akan mungkin satu pertemuan 2 jam itu akan KBF semua, jadi soalnya harusnya tidak terlalu panjang gitu ya. Maksudnya esai per soalnya itu tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi saya nggak bisa menjamin juga kalau nanti kalau terguna ya terguna aja, nggak perlu tidak perlu pecahan parsial ya, nggak tahu juga gitu ya. Ya disiap-siapkan aja. Kalau misalnya mungkin perlu dilatih aja banyak latihan kalau menghitung integral itu, biar nanti setidaknya saat KBF setidaknya kalian nggak ngeblank banget sana ngitung integral. Oh ini saya harus pakai apa, ini saya harus pakai apa itu. Kalau yang tentang integral ya. Ya kalau tentang limit ya sekali lagi ini bentuknya apa, saya harus pakai L'Hopital kah atau bisa pakai sifat aja gitu. Kalau pakai L'Hopital saya harus mengubah bentuknya atau enggak gitu ya, seperti itu gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada ya sudah nanti ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi nanti di hari Selasa saja ya. Saya tutup, selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Daftar hadirnya jangan lupa ya. Saya tutup ya. Recording stopped.